Selamat pagi Bapak Tutor. Hari ini saya akan membahas modul 12 tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra. Untuk modul 12 dibagi menjadi dua kegiatan belajar. Yang pertama tentang hakikat pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra di SD. Dan yang kedua adalah model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra di SD. Nah, yang pertama saya akan menerangkan tentang kegiatan belajar 1, yaitu hakikat pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra di SD. Dalam pengertiannya, menurut Tarigan tahun 2000 yang mengatakan bahwa apresiasi sastra adalah penafsiran kualitas karya sastra serta pemberian nilai yang wajar kepadanya berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang jelas, sadar, serta kritis. Menurut S. Effendi 1982, apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra yang sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, dan kepekaan pikiran kritis dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Lanjut, saya akan menerangkan tentang hakikat sastra anak. Pengertian sastra anak, kata sastra berarti karya seni imajinatif dengan unsur estetiknya dominan yang bermediumkan bahasa. Ini adalah menurut Rene Wellek 1989. Karya seni imajinatif tersebut terdapat dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Selanjutnya, kata anak dapat diartikan sebagai manusia kecil. Kata anak yang dimaksud di sini adalah bukanlah anak balita ataupun anak remaja, tetapi anak usia sekolah dasar yang berumur 6 sampai 13 tahun. Menurut Santoso 2003-83, sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan ataupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Nah, yang kedua adalah ciri sastra anak. Menurut Suram Paet, ada 3 ciri yang membedakan antara sastra anak dengan sastra orang dewasa. Yang pertama yaitu adalah unsur pantangan, yaitu unsur yang secara khusus berhubungan dengan tema dan amanat. Artinya sastra anak pantang atau menghindari masalah-masalah menyangkut tentang orang dewasa seperti cinta yang erotis, seks, dendam yang menimbulkan kebencian atau hal-hal yang bersifat negatif atau buruk untuk dunia anak. Kedua, penyajian dengan gaya secara langsung, artinya tokoh yang diperankan sifatnya hitam putih. Maksudnya adalah setiap tokoh yang berperan hanya mempunyai sifat utama, yaitu baik ataupun buruk. Yang ketiga yaitu fungsi terapan. Fungsi terapan ini adalah sajian cerita harus bersifat menambah pengetahuan yang bermanfaat. Lanjut. Yang ketiga adalah jenis sastra anak. Sastra anak seperti halnya pada sastra umum dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Contohnya seperti berjudul Harapanku, Bungaku, dan Menyapu Halaman. Ini ada di modul halaman 12.8. Untuk KB2 tentang model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra di SD, materi, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa memakai 4 kemampuan keterampilan mengajar, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, saya akan menerangkan sedikit dari kelas awal dan kelas tinggi. Yang pertama adalah kelas 1, model pembelajarannya adalah kemampuan bersastra. Standar kompetensinya mampu mengapresiasi sastra anak secara sederhana melalui kegiatan mendengarkan dongeng, bermain peran, dan mendeklamasikan atau melakukan puisi anak. Nah, ini dengan cara mendengarkan.
Kompetisi dasarnya adalah mendengarkan dongeng. Hasil belajarnya mendengarkan dongeng guru, menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali. Indikatornya menjawab pertanyaan dan menjelaskan isi dongeng. Dan menceritakan kembali isi dongeng dengan kalimat sendiri. Materi pokoknya bisa tentang cerita dongeng. Itu untuk yang kelas awal. Nah, saya sekarang menjelaskan satu model tentang kemampuan bersastra di kelas 5 dengan keterampilan berbicara. Standar kompetensinya itu mampu mengapresiasi ragam sastra anak melalui mendengarkan dan menanggapi cerita rakyat, mendengarkan dan menanggapi cerita pendek, menulis prosa sederhana memerankan drama anak tanpa teks, dan menulis puisi bebas. Nah, keterampilannya itu berbicara. Komponen dasarnya adalah memerankan drama pendek tanpa teks. Hasil belajar memerankan drama pendek dengan apresiasi yang sesuai. Indikatornya membaca dialog drama pendek dengan lancar dan jelas. Memerankan drama pendek anak-anak dengan penghayatan dan ekspresi sesuai dengan karakter tokoh. Materi pokoknya adalah drama pendek. Sekian penjelasan saya untuk modul 12 tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra. Terima kasih.